Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Video kali ini kita mau Q&A lagi. Udah ada beberapa pertanyaan dari kameramen saya. Ada berapa nih? Ada 12 pertanyaan yang udah dikumpulin dari kalian-kalian semua. Oke, pertanyaan yang pertama dari Andi Hermawan. Izin kasih list daftar ikan expert Om. Golden... Oh, ya ini kan sempat kita bahas di Q&A yang sebelumnya. Itu ada yang tanya mengenai ikan expert. Berarti ini jawabannya nih dari Om Andi Hermawan. Beliau udah kasih list daftarnya ikan expert, golden angelfish, multibar angelfish. Ya susah itu. Colony angel, tapi colony angel sih masih oke lah, masih bisa makan pelet sih. Soalnya di tempat kita ada dan udah lama. Wes, sombong juga. Ikan jagungan, wah saya setuju nih. Ikan jagungan ini susah makan karena mulutnya kecil, dia hanya bisa makan yang binatang-binatang kecil yang ada di kayak kutu-kutu yang nempel di apa namanya di koral, terutama SPS. Itu susah banget makannya. Dia susah dipelihara karena pakan biasanya. Terus jenis piefish, ya jenis piefish juga mulutnya kecil. Morris Idol, betul. Saya setuju nih, Morris Idol nih ikan misteri buat saya sampai sekarang. Antias Princess, ya. Antias Purple Queen, Antias Shadowback, Venustus Angel, Boxfish, Achilles, Leopard Race. Wah, ada banyak nih. Ini jenis-jenis ikan expert. Nah, ya betul. Karena ada yang rentan stres. Bukan ada yang rentan stres ini, Om. Semuanya nih rentan stres ini. Ini ikan stres semua. Saya tambahin nih, ikan angel doreng. Waduh, itu ampun. Nggak mau makan apapun. Betul. Ada yang mau makan tapi tetap bisa mati tiba-tiba. Betul. Saya setuju, kayak ikan jantungan. Morris Idol gampang sekali dia makan pelet, tapi pagi makan, sore udah ngambang. Aduh, pusing. Betul, ini jawaban yang kemarin, ikan expert. Mungkin yang nggak ada triknya untuk ikan expert. Yang penting adalah gimana caranya supaya ikan-ikan ini, karena dia gampang stres, gimana caranya supaya dia di lingkungan akuarium kita itu benar-benar nggak ada stres. Stresnya dari apa? Bisa dari parameter, bisa dari tank mate-nya dia, di dalam ada ikan apa yang mengganggu. Kalau bisa itu nggak bikin ikan itu stres. Kalau dari makanan memang agak susah, dia maunya live food biasanya. Terutama buat ikan-ikan yang kecil mulutnya, kayak Antias tadi nih, Antias Princess lah, terus si piefish, terus ikan jagungan itu emang harus sedia pakan live food ya. Mungkin itu dari saya. Thank you Om Andi Hermawan. Next dari Febri Imam Izati. Om Ponto mau nanya dong, fauna yang ampuh buat basmi cacing spaghetti dan reef safe apa ya? Thanks Om. Ini juga saya juga belum ketemu untuk predator yang ampuh. Cuman setiap ada spaghetti worm di tempat kita cuekin sih biasanya, karena spaghetti worm itu juga nggak mengganggu. Bahkan dia itu membantu bersihin pasirnya kita. Tapi kalau misalnya mau diangkat, memang harus cari tahu di mana posisi badan dia, itu harus diangkat aja, udah dicapit keluar. Saya juga belum tahu soalnya predatornya apa dan obatnya apa. Paling itu sih kalau dari saya masukannya. Kalau berkembang biaknya cepat apa enggak? Kalau berkembang biak sih kayaknya, kalau berkembang biak saya nggak tahu sih kalau berkembang biaknya cepat apa enggak. Cuman kalau misalnya dia jadi gede, cepat. Kalau berkembang biak nggak tahu. Karena kita dulu punya yang ada spaghetti wormnya. Biasanya itu kebawa dari batu-batu yang ada di koralnya tuh, biasanya ke bawah. Terus tiba-tiba kayak juntayannya tuh makin lama makin panjang. Kayaknya lebih cepat gede deh. Kalau misalnya makin banyak saya nggak tahu. Next dari Ari Sigit Hardianto. Om Ponto mau tanya, kalau saya mau cycling pakai Blue Treasure tapi air di rumah TDS di atas 50, apakah bisa cuma buat cycling aja atau mesti pakai Amidis atau Cleo? Kalau mau cycling sih sebenarnya oke-oke aja ya. Kalau TDS yang di atas 50 menurut saya masih nggak terlalu tinggi. Kalau udah di atas 100, nah itu tinggi sih. Cuman kalau memang bisa lebih ringan lebih bagus TDS-nya. Kalau bisa buat cycling apa enggak, TDS di atas 50 bisa-bisa aja cycling, nggak masalah, bisa kok. Tapi mungkin lebih baik begini, kita lihat dulu pakai air apa. Kalau misalnya kita pakai air pump, kita harus sedia ini nih. Nah, ini ada Sichem Prime. Jadi ini tuh buat air, dia buat buang apa namanya kaporit. Kalau air pump kan pasti ada kaporitnya buat beningin ya. Jadi pastiin pakai prime untuk removes. Tuh ada tulisannya nih, removes chlorine and chloramine.
detoxifies amonia. Nah, nitrit dan nitrat juga. Pakai ini. Jadi dia kayak menetralisir si racun-racun yang nggak penting lah, kayak klorinnya, kloraminnya, terus amonianya gitu. Jadi kayak dinetralin, tapi bukan buat nurunin DTS nggak bisa. Terus ini juga bisa nih, ada opsi kedua dari Azu Plus, sama ini untuk klorin dan kloramin, biar airnya lebih netral aja. Ya, tapi kalau misalnya mau pakai amidis pasti jauh lebih bagus karena TDS-nya 0, memang lebih ringan akan lebih baik sih. Menurut saya itu. Oke Om, thank you. Next, dari Chin Devin Suhendi. Halo Kopunto, mau nanya nih, bagaimana cara aklimasi ikan air laut yang baik dan benar, yang baru dibeli sebelum masuk ke main tank? Apakah aklimasi suhu dan salinitas secara dripping sudah cukup kok, atau perlu yang lain kok? Dan apakah selama proses aklimasi ikan, perlu diberi obat anti parasit agar ikan-ikan lama tidak tertular penyakit yang dibawa ikan baru? Dalam kurung tidak ada tank karantina dan mentengnya full dengan koral. Oke. Karena takut kalau di dip obat anti parasit, ikan akan berpengaruh ke koral di menteng. Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, memang kalau untuk air laut ya, ini yang agak susah untuk masukin tuh ikan. Kalau koral, oke lah. Biasanya kita lebih gampang untuk masukin koral, karena koral itu akan lebih tahan banting sebetulnya daripada ikan. Kalau ikan itu ikan tuh penyakitnya banyak banget. Ya sama sih, koral juga penyakitnya banyak. Cuman kalau koral tuh masih bisa teratasi dengan adanya nutrien di dalamnya, KHCMG-nya oke, terus airnya dingin, pencahayaannya oke. Tapi kalau ikan, memang butuh waktu untuk bisa ikan itu nyaman di dalam akuarium. Jadi cycling itu harus benar, terutama bakteri-bakteri yang di dalamnya itu harus benar. Jadi ada baiknya, karena ikan laut tuh gini, ikan laut itu kan semua pengambilan kebanyakan langsung dari laut. Yang di breeding ada beberapa, cuman nggak semuanya bisa di breeding. Ya contoh-contoh yang breeding yang aslinya ikan laut dari akuarium itu kebanyakan cuman Nemo, jenis-jenis clownfish yang warnanya aneh-aneh coraknya. Terus ada beberapa yellow tank yang udah bisa di breeding, ada beberapa dory yang udah bisa di breeding, tapi umumnya yang dijual di pasaran adalah ikan-ikan hasil dari alam. Dan ini kan sebetulnya dia harus adaptasi dengan kondisi. Kalau di laut dia bisa bebas kemanapun, di akuarium dia kiri kanan depan belakang mentok. Itu dulu. Jadi itu untuk bisa ngasih tahu si ikan nih kalau dia itu akan mentok sana sini. Itu buat ngurangin stresnya ikan. Gimana caranya? Adalah harus karantina dulu. Cuman kalau misalnya nggak punya, ini kan nggak ada tempat karantina, terus main tanknya udah full koral, gampang. Cari penjual ikan yang mau untuk nitipin ikannya setelah kita bayar. Kita bayar dulu, pasti ke penjual ikan kita harus bayar, beli ikannya. Resikonya itu kita harus tanggung sebagai pembeli. Mau nggak mau, nggak ada pilihan, kita harus kasih dia, adaptasiin si ikannya dulu nih di tempatnya si penjual ikannya. Titipin ikannya di sana sampai dia mau makan pelet. Lebih mahal nggak apa-apa sih menurut saya, tapi yang udah pasti ikan itu bisa masuk kondisi aman. Dia udah kenal pelet, dia udah tahu kalau kiri kanan depan belakang mentok. Dan jangan lupa obat itu memang penting kalau untuk tank karantina. Cari yang punya tank karantina dan bisa dititipin ikannya. Ya nggak apa-apa, sebulan kita titipin, yang penting resikonya kita tanggung. Kalau misalnya ada ikannya mati, ya udah mau gimana, kita harus terima. Karena nggak ada solusi lain menurut saya untuk ikan-ikan dari alam, harus dikarantina dulu. Kalau perlu ada obatnya juga, kita bisa pakai si Chemcupramin, ini untuk anti parasit. Jadi biar dia itu nggak ada lagi parasit-parasit yang kebawa dari alam. Terus sama kita juga bisa kasih kayak ada stress guard. Kita ada si Chem Stretch Guard, ada si Chem Paraguard. Oh nih. Nah ini biasanya kalau ikan-ikan ini kita kasih si Chem Paraguard ini untuk mencegah velvet. Terus kalau ini kita untuk mencegah WS. Biasanya kita pakai dua ini. Terus untuk ikan baru biasanya kita kasih Stress Guard biar dia itu nggak terlalu, biar dia agak anteng lah, dia agak tenang. Ya itu mengurangi stress levelnya pada ikan. Saya rasa, wah itu panjang banget tuh penjelasannya. Karena mau nggak mau kan, kita harus, daripada kita udah masukin terus udah gitu mati, susah kita obok-obok lagi. Ya kalau ketahuan bangkainya. Yang repot kan kalau ikan laut, karena dia punya naluri kalau dia lagi nggak fit, dia kondisi nggak sehat, dia akan masuk ke dalam karang untuk sembunyi. Kalau nggak, dia akan dimangsa ikan lain atau predator dia yang lebih besar. Itu kan nalurinya ikan laut. Jadi kalau dia sakit, pasti ikan laut itu masuk ke dalam karang
terus dia akan sampai mati di dalam karang, itu kan sulitan buat kita untuk ngeluarin ikannya. Kita akan acak-acak dalamnya, sementara yang lain juga pasti terganggu dengan kondisi itu. Saya rasa itu ya. Wah, kayaknya panjang banget nih penjelasan saya. Thank you Om. Next, dari Fajar Muhammad Miladi. Oponto udah kayak Wendy Kurniawan versi air asin. Waduh, belum, masih jagoan Om Wendy lah kemana-mana. Saya masih... Ini bukan pertanyaan Pak kameramen, woi. Thank you Om Fajar. Next, Iseng-iseng Novan. Wah, nama yang tidak asing lagi. Om Ponto, oh iya, Iseng-iseng Novan, mainlah ke toko lah. Ngopi kita. Thank you Om. Om Ponto mau nanya dong, membuat tank karantina apa harus cycling juga? Nah, oke nih. Untuk filtrasinya apa harus pakai rumah bakteri juga atau filter gantung aja cukup? Dan perlu skimmer kah? Request dong Om Ponto video tutorial lengkap cara aklimasi ikan dan koral yang baik. Thanks Om Ponto dan Jafarif Tajam. Oke, jadi ada beberapa memang bisa semuanya. Ini bisa semua nih. Cuman kalau kita di toko, kita akan pakai filternya sama seperti main tank. Filternya kita pakai, media bakterinya kita pakai, terus skimmernya juga kita pakai. Itu yang ada di tempat kita di Java Aquatic, kita akan pakai begitu. Kenapa? Kalau misalnya kita pakai media bakteri, udah pasti air itu akan bening. Kalau nggak ada media bakterinya, air itu nggak akan bening. Kalau misalkan bening, dia akan kuning atau beda lah, nggak akan bening. Karena yang bikin bening itu adalah bakterinya. Terus skimmer, iya, karena saya mau latih dia makan pelet dan kita nggak akan putus untuk kasih dia makan. Jadi skimmer adalah satu-satunya alat yang membuang amonia dengan cepat. Jadi kalau saya pakaiin skimmernya. Nah, kalau misalnya kalian mau filter gantung aja dan nggak pakai media bakteri dan nggak pakai skimmer, bisa juga. Cuman masalahnya adalah kita harus pastikan air itu bebas amonia. Artinya kita harus sering ganti airnya. Tapi pasti airnya akan kuning lama-kelamaan. Jadi kita harus ganti airnya. Kita kan butuh aerobik, bakteri aerobik untuk bikin ini amonianya selalu dimakan kan. Kalau untuk bakteri anaerobiknya menurut saya untuk tank karantina ikan nggak penting. Itu lebih kayak ke koral kan. Kalau anaerobik dia akan reduce nutrien lah, fosfat nitrat. Tapi kalau amonia harus. Jadi kita paling nggak kasih dia media bakteri untuk bisa menghasilkan aerobik ya, bakteri aerobik. Kalau mau pakai filter gantung boleh-boleh aja, harus rajin sering ganti air biar amonianya kebuang. Saya rasa itu ya. Dan next mungkin video tutorial boleh kita coba kalau kita ada tank kecil kali ya. Tapi kita udah punya tank karantina sih. Paling nanti kita tinggal shoot di itu aja kali ya. Takaran suasana ini ikan udah selesai di karantina. Ikan udah selesai di karantina tuh ikannya udah agresif dengan makan. Jadi ya biasanya kalau misalnya kita udah karantina ikan ini, dia udah kenal dengan kita. Saat kita datang itu dia udah kayak nyamperin, nggak takut lagi dengan kita. Jadi seolah-olah kayak dia tuh kayak seneng karena kita mau kasih dia makan. Biasanya kan gitu tuh. Terus berenangnya tuh udah mulai lincah, kejar peletnya udah bagus. Terus ikan itu mau berenang pokoknya. Kalau ikannya masih mojok, masih stres, masih takut ketemu orang, itu ya sebaiknya memang belum dimasukin ke main tank lah. Ya saya rasa itulah. Oke, thank you Om Novan. Next, Timbul Jaya Solo. Waduh, nama baru nih. Om Ponto mau tanya, jika biopelet dicampur roa di tabung reaktor, apakah boleh? Kayaknya mendingan harusnya bisa-bisa deh, dipisah sendiri-sendiri deh Om. Karena kocokannya beda. Jadi kalau biopelet gimana caranya supaya peletnya ini pada saling bersinggungan, saling bergesekan, supaya dia itu bisa ngerilis dia punya karbonusnya lah, biar bisa ngerilis itunya. Tapi kalau misalnya satu lagi roa itu kan dia nyerap ya, absorb. Jadi dia itu goyangannya tuh pelan sekali. Kalau kita goyangannya arusnya lebih kuat, dia takutnya tuh bubar-bubar karena kecil sekali dia punya ini tuh lebih ya kayak pasir halus lah. Jadi kalau menurut saya sih mendingan sendiri-sendiri karena kekuatan pompanya pun beda.
kita harus bikin biopelletnya bergerak, tapi yang satu kita harus bikin si roanya itu cuman kayak pelan aja dia, karena dia itu menyerap si fosfat. Saya rasa itu ya, sebaiknya mendingan dipisah. Oke, thank you Om Timbul Jaya Solo. Next, bahas tentang koral yang boleh dekatan atau bersentuhan, sama yang nggak boleh sama sekali dong Om. Terima kasih Om Ponto. Waduh, ini harus mengenal karakter koralnya, banyak banget sih ya.